10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari software. Software disebut juga sebagai perangkat lunak. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak. Yang kedua, mengelompokkan perangkat lunak ke dalam jenisnya. Adapun materi pada hari ini, yang pertama pengertian software, yang kedua jenis software berdasarkan lisensi, yang ketiga jenis software berdasarkan fungsi, dan yang keempat jenis software berdasarkan kode sumber. Kita masuk yang pertama. Software adalah kumpulan instruksi atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Tanpa software, perangkat keras atau hardware tidak dapat digunakan. Nah, kita lihat kembali gambar yang pernah kita lihat sewaktu mempelajari mengenal sistem komputer. Yang di panah ini merupakan hardware, dan yang ini merupakan software. Nah, jadi hari ini kita mempelajari tentang software ini, dan yang di panah ini merupakan brainware. Jadi tanpa software, maka semua hardware yang ada tidak akan berfungsi dengan baik. Dan bahkan kita sebagai brainware tidak akan bisa menggunakan komputer. Jenis software berdasarkan lisensi. Lisensi dari software adalah izin atau perjanjian hukum yang menentukan bagaimana software boleh digunakan, disebarkan, dimodifikasi, atau dibagikan oleh pengguna. Jenis software berdasarkan lisensi. Yang pertama adalah proprietary software, yang kedua freeware, yang ketiga shareware, yang keempat subscription software. Proprietary software adalah software yang dimiliki oleh perusahaan atau pengembang, dan pengguna harus membayar untuk mendapatkan izin atau lisensi untuk menggunakan, menginstal, dan atau mendistribusikan perangkat lunak tersebut. Jadi dengan kata lain, kita harus bayar uang terlebih dulu supaya kita punya hak untuk menggunakan, menginstal, dan atau mendistribusikan perangkat lunak tersebut. Freeware adalah software yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis tanpa biaya. Nah, untuk jenis ini, freeware ini, software ini dapat kita download ya secara gratis dan kita gunakan secara gratis juga. Shareware adalah software yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis untuk periode waktu tertentu, dan setelah itu pengguna diharapkan untuk membayar biaya lisensi jika mereka memutuskan untuk terus menggunakan atau mengakses fitur penuhnya. Jadi di sini sifat dari software dari shareware ya, yaitu dapat digunakan. Ini software ini dapat diunduh, dapat di-download, lalu di-install. Kemudian digunakan secara gratis dalam periode waktu tertentu. Periode waktu tertentu itu bisa aja dalam hitungan hari atau hitungan bulan, tergantung kepada periode waktu yang disediakan oleh tiap shareware ini. Setelah melewati periode waktu, maka kita diharuskan untuk membayar uang untuk melanjutkan pemakaiannya. Subscription software adalah software yang bisa diunduh dan digunakan jika pengguna harus membayar biaya berlangganan bulanan atau tahunan. Nah, setelah kita memahami setiap jenis dari software berdasarkan lisensi, maka kita akan mengerjakan tugas ya. Lakukan penggolongan software berikut ini berdasarkan lisensinya. Nah, di sini ada software Microsoft Office 2021 Professional Plus, Google Chrome, FL Studio 2025, Microsoft 365. Kamu boleh menyimak video berikut ini bagaimana cara menggunakan search engine untuk mencari informasi apakah software-software ini merupakan
proprietary software, freeware, shareware, ataupun subscription software. Cara mencari informasi apakah Microsoft Office 2021 Professional Plus merupakan proprietary, freeware, shareware, ataupun subscription, yaitu kita bisa menggunakan search engine untuk mencari informasinya. Nah, di sini search engine yang saya gunakan adalah search engine Google. Jadi di search engine ini kita ketikkan ya, Microsoft Office Professional 2021 Professional Plus. Microsoft Office 2021 Professional Plus. Jadi kita ketikkan dulu. Nah, perhatikan di sini, ini ringkasan dari AI-nya ya. Ini jawaban dari artificial intelligence yang melekat pada Google, yaitu Gemini. Jadi di sini kalau dibuka, nah di sini ada perkataan lisensi ya, Office 2021 Professional Plus memiliki lisensi untuk satu PC. Nah, setelah itu harganya, kalau dari harga dapat bervariasi tergantung kepada tempat pembelian dan jenis lisensi. Nah, sekarang kita lihat ya di bagian kita cari dulu untuk penjualannya ya. Nah, kalau dari fitur semua tidak dapat menemukan, coba kita buka di fitur gambar. Cuma kita perlu berhati-hati ya kadang, karena yang sering kita jumpai di sini banyaknya online shop yang menjual software bajakan. Saya tambahkan dulu kata pencariannya original. Nah, di sini udah ditemukan ya. Ini originalnya. Tahu, saya buka lagi yang lain. Oh, ini sudah masuk. Nah, di sini ya kalau kita lihat ya, kita lihat untuk informasi dari produk ini, harganya 3.456.013,24 sen rupiah. Kemudian runtime-nya, lisensinya yaitu seumur hidup. Nah, jadi kalau dari informasi ini, maka kita dapat menemukan bahwasannya Microsoft Office 2021 Professional Plus, kalau tidak kita beli terlebih dulu ya, maka kita tidak punya hak pakai. Nah, jadi dari informasi ini maka kita dapat menggolongkan bahwasannya Microsoft Office 2021 Professional Plus merupakan proprietary software. Berikutnya, jenis software berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu operating system, yang kedua application program. Operating system atau disebut juga sistem operasi adalah software utama yang memungkinkan
Komputer dapat beroperasi sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan komputer. Jadi ini merupakan software utamanya yang tidak boleh tidak ada. Jadi operating system itu harus ada. Sistem operasi diinstal pada penyimpanan sekunder seperti HDD atau SSD. Ini merupakan Microsoft Windows 11 yang diproduksi oleh Microsoft Corporation. Yang ini merupakan sistem operasi Mac OS, Linux, Chrome OS, Android, iOS. Nah, tentu kita bertanya ya, apa sih bedanya dari setiap operating system ini? Nah, bedanya kalau Microsoft Windows ini udah sering kita gunakan ya setiap hari di laboratorium dan bahkan di rumah kita masing-masing. Kalau Mac OS dan iOS ini merupakan satu pabrikan, diproduksi oleh Apple. Hanya iOS itu untuk ditargetkan Apple untuk mobile, sedangkan Mac OS ditargetkan Apple untuk laptop ataupun PC. Kemudian Android dan Chrome OS ini diproduksi oleh Google. Android ditujukan untuk pengguna mobile, sedangkan Chrome OS ditujukan untuk pengguna dari PC ataupun laptop. Jadi bentuk dari Android dan Chrome OS itu hampir mirip. Sedangkan Linux ini merupakan sistem operasi yang dapat dimodifikasi kode sumbernya. Application program atau program aplikasi adalah software yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Jenis-jenis application program: word processing atau pengolah kata, spreadsheet atau pengolah lembar kerja, database atau pengolah data, presentation atau pengolah presentasi, web design atau desain web, graphic design atau pengolah grafis, social media atau media sosial, publishing atau penerbitan, computer aided design atau CAD. Dalam bahasa Indonesia ini adalah perancangan berbasis komputer. Multimedia. Nah, multimedia di sini berarti menghasilkan konten-konten multimedia ya, yaitu yang berupa foto, lagu ataupun video. Programming language, bahasa pemrograman. Kemudian internet services atau layanan internet, utility, program bantu. Nah, sekarang kita ada tugas lagi. Lakukan penggolongan software berikut ini berdasarkan fungsinya dan tuliskan kegunaan dari software yang dimaksud. Yang pertama, kita harus mencari informasi mengenai Microsoft Office PowerPoint 2021, kemudian Ubuntu. Untuk mencari informasi dari software berdasarkan fungsinya dapat kita lihat pada video berikut ini. Untuk mencari informasi apakah Microsoft Office PowerPoint 2021 merupakan operating system atau application program, maka kita juga menggunakan search engine ya, seperti tadi ya. Jadi kita ketikkan dulu dengan kata kunci pencarian fungsi Microsoft Office PowerPoint 2021. Nah, kalau dari hasil ringkasan AI Gemini, maka di sini dituliskan Microsoft Office PowerPoint 2021 memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membuat presentasi, menyimpan file, mendesain presentasi, berbagi dan berkolaborasi secara real time, serta menyajikan presentasi dengan fitur-fitur seperti penulisan bersama, rekam peragaan slide dan media saham.
Lalu di bawahnya ada fungsi utama PowerPoint ya. Ini tertera dengan jelas. Nah, jadi kalau kita baca dengan teliti ya, PowerPoint ini memiliki fungsi khususnya, yaitu membuat presentasi, mempermudah presentasi, membuat presentasi lebih menarik, mendesain presentasi, berbagi dan berkolaborasi, menyajikan presentasi, serta memiliki berbagai fitur tambahan seperti pemutaran ulang tinta, penambahan tab gambar baru, refresh visual, menyusun elemen di slide untuk pembaca layar, dan mendukung format open document. Nah, jadi kalau udah mendapatkan fungsi seperti ini, maka kita dapat menggolongkan ya, bahwasannya Microsoft Office PowerPoint 2021 ini merupakan application program. Dan untuk kegunaan dari software ini sudah tertera dengan jelas di sini. Jadi untuk penggolongan dan untuk kegunaan dari software ini sudah terjawab. Yang selanjutnya kita lihat jenis software berdasarkan kode sumber. Yang pertama adalah open source, yang kedua closed source. Open source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya tersedia untuk umum, sehingga pengguna dapat melihat dan memodifikasi perangkat lunak ini. Nah, yang dimaksud dengan kode sumber itu adalah bahasa program yang digunakan untuk membuat software ini. Closed source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya tidak dibuka untuk umum. Nah, yang biasanya ya, kalau namanya closed source itu berarti biasanya ya berbayar, tapi bukan berarti semua software yang bersifat freeware yang bisa kita download dan kita gunakan secara gratis bukan merupakan closed source. Bisa aja berupa open source ataupun closed source. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memastikannya? Ya, kita akan kerjakan tugas berikut ini. Lakukan penggolongan software berikut ini berdasarkan kode sumbernya dan tuliskan kegunaan dari software yang dimaksud. Yang pertama Blender software, yang kedua Autodesk AutoCAD 2025. Cara untuk menyelidikinya, silakan simak video berikut ini. Sekarang kita akan mencari informasi apakah software Blender merupakan open source atau closed source. Nah, di fitur pencarian search engine Google ya, di sini kita menggunakan kata kuncinya Blender software. Nah, selanjutnya kita lihat, kita buka langsung dari situsnya ya, dari blender.org. Nah, sekarang kita telusuri dulu di halaman berandanya. Ini ada menu download. Ini terlihat ya. Ini terlihat di sini Blender ini dapat di-download ya. Kalau untuk Windows sebesar 342 MB. Setelah itu sekarang kita mau mencari, tujuan kita mau menentukan apakah Blender ini open source atau closed source. Kalau open source itu sesuai dengan pengertiannya ya, berarti kode sumbernya itu terbuka dan bisa dimodifikasi kode sumbernya. Jadi di sini saya telusuri dulu situsnya. Nah, kalau agak kesulitan kita
coba lagi di mesin pencarian Blender software, open source atau close source. Nah, di sini dari hasil pencarian AI Gemini ya, Blender adalah software open source. Nah, jadi udah terlihat informasinya secara jelas. Blender ini merupakan open source. Jadi kalau open source berarti Blender ini bisa kita modifikasi kode sumbernya. Demikianlah materi software pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.